Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak Indonesia, bagaimana kabarnya? Semoga anak ibu semua dari Sabang sampai Merauke dalam keadaan sehat dan semangat. Kembali ketemu dengan ibu di program Mencerdaskan Anak Indonesia. Karena anak Indonesia itu anak yang cerdas, jujur, berani, dan percaya diri. Baik, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan, bercerita tentang sebuah kisah, ya, sebuah materi yang berkaitan dengan pelajaran PPKN kelas 5 SD. Ya, materi ini terdapat di buku tema 9 buku siswa. Nah, jadi materinya berkaitan dengan tunggu dulu. Nanti ibu kasih tahu. Sekarang ibu akan perlihatkan sebuah gambar iklan. Ya. Oke, kita akan lihat sama-sama. Mana gambarnya? Baik, anak ibu semua, kita hitung kemunculannya di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ting! Itu dia gambarnya. Ada yang tahu gambar apa itu? Iya, pintar sekali. Itu adalah gambar iklan. Nah, tahu apa isi iklannya? Iya, betul sekali. Gambar itu, ya, itu berisi tentang menjaga persatuan dan kesatuan, indahnya perdamaian, kerukunan. Nah, berdasarkan iklan itu, ya, Ibu akan membahas kali ini. Ibu akan membahas tentang manfaat persatuan dan kesatuan dalam usaha mewujudkan kerukunan bangsa. Sudah tahu? Sudah pernah belajar sebelumnya? Ya, mungkin anak ibu sudah pernah belajar di kelas-kelas terdahulu. Oke? Baik. Apa saja yang akan anak ibu pelajari kali ini? Nah, ibu harus lihat catatan karena kalimatnya panjang-panjang. Yang pertama, anak ibu nanti akan mengetahui tentang pengertian atau makna persatuan dan kesatuan. Yang kedua, makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, manfaat persatuan dan kesatuan. Yang keempat, pengertian hidup rukun. Yang kelima, ciri-ciri hidup rukun. Yang keenam, contoh penerapan hidup rukun sehingga tercipta persatuan dan kesatuan. Yang ketujuh, contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ibu nanti akan menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan jika tidak ada persatuan dan kesatuan. Wah, sangat fatal nih nanti. Oh ya, tetap ingat di akhir video ibu akan adakan kuis. Ya, kuis yang pastinya sangat menarik dan pastinya kamu tunggu-tunggu. Oke, kita langsung masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian atau makna persatuan dan kesatuan. Simak. Pertama, Ibu akan jelaskan tentang makna persatuan. Di sini ada 3 yang akan Ibu sebutkan. Yang pertama, makna persatuan akan menimbulkan rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Dan yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Bisa dipahami ya? Dan anak ibu sudah tahu ya tentang makna persatuan dan kesatuan. Harus anak ibu ingat ya, ingat selalu agar nanti
atau di masa-masa yang akan datang negara kita tetap kuat. Ya, nah baik. Berikut, apakah anak ibu tahu, ingat apa itu semboyan bangsa Indonesia? Itu yang ada di pita burung Garuda, pita yang digenggam oleh burung Garuda. Ingat nah apa semboyan bangsa Indonesia? Ayo itu. Oh, pintar anak ibu. Bhinneka Tunggal Ika, ya. Tahu enggak artinya apa? Bagus sekali. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Tetapi, ya, maknanya lebih dari itu. Nah, berikutnya Ibu akan jelaskan tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Oke anak ibu, sekarang ibu akan jelaskan tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka ragam budaya daerah, agama, ras, namun kita tetap satu bangsa Indonesia. Kita memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Bendera kebangsaan kita merah putih sebagai lambang identitas bangsa. Kita bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila. Bisa dipahami ya? Sudah tahu ya makna Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya? Nah, Ibu nggak lama-lama, kita lanjut. Ternyata persatuan dan kesatuan itu ada manfaatnya, bahkan sangat besar sekali manfaatnya. Sudah tahu belum? Bagus, kamu sudah tahu. Tapi Ibu akan jelaskan lagi apa saja manfaat dari persatuan dan kesatuan. Lanjut. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, timbulnya rasa toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Masyarakat Indonesia dikenal kemajemukannya. Di antaranya adalah agama, bahasa daerah, kebudayaan, adat istiadat, suku, ras, mata pencaharian, dan kemajemukan lainnya. Kemajemukan masyarakat Indonesia itu bukanlah penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, kemajemukan yang ada justru menjadi modal yang kuat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Manfaat yang kedua yaitu timbulnya semangat kekeluargaan dan tolong-menolong. Menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan, dan tolong-menolong tercermin pada kegiatan gotong royong antar warga masyarakat. Dalam kegiatan gotong royong, semua perbedaan ditiadakan. Warga masyarakat saling bekerja sama dan bahu-membahu dalam menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan. Bisa dipahami ya? Wah, sudah tahu ya. Nah, kalau nggak salah tadi, Ibu sebutkan bahwa salah satu manfaat persatuan dan kesatuan adalah terciptanya kerukunan. Rukun, ya rukun. Nah, sekarang apa pula pengertian hidup rukun itu? Sudah tahu? Pintar yang sudah tahu. Tapi meski begitu, Ibu juga akan jelaskan apa pengertian dari hidup rukun. Langsung. Anak ibu, hidup rukun artinya hidup saling menghormati, saling membantu, dan saling menyayangi satu sama lain. Hidup rukun hendaknya dilakukan baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Bisa dipahami ya? Nah, sudah tahu kan pengertian hidup rukun? Sudah paham kan? Oh ya,
anak ibu di rumahnya hidup rukun nggak sama adiknya? Di sekolahnya hidup rukun nggak sama temannya? Kalau adiknya nangis, dipreteli lagi nggak? Disentil lagi nggak? Nah, kalau masih begitu itu belum rukun namanya. Nah, oke. Maka apa saja sih ciri-ciri dari hidup rukun itu? Berikut Ibu akan sebutkan ciri-ciri hidup rukun. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, membina hubungan baik. Yang keempat, saling menghormati. Yang kelima, saling menyayangi. Sebenarnya masih banyak ciri-ciri hidup rukun tersebut. Nah, sekarang silakan anak ibu cari tentang ciri-ciri hidup rukun yang lainnya. Semangat! Udah tahu kan ciri-ciri hidup rukun? Nah, sekarang ibu akan jelaskan apa saja contoh dari hidup rukun. Siapa tahu anak ibu sudah melakukannya di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Lanjut. Anak ibu, berikut ibu akan sebutkan contoh penerapan hidup rukun. Yang pertama, rela berkorban demi kepentingan bersama. 2. Menjalin keakraban dengan saudara atau teman. 3. Peduli dengan sesama. 4. Saling menghargai dan menghormati. 5. Tenggang rasa dan toleransi. Silakan anak ibu cari contoh penerapan lainnya, baik di rumah, di sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Udah tahu kan? Nah, ternyata ada juga sebagian orang yang tidak mau menerapkan hidup rukun. Ya, nah, selain anak ibu juga tadi sudah mengetahui apa saja contoh hidup rukun yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, anak ibu juga harus tahu tentang contoh sikap yang tidak mencerminkan kerukunan. Nah, agar anak ibu menghindari, menjauhi perbuatan tersebut. Penasaran? Ayo! Berikut beberapa contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, sehingga mengakibatkan tidak rukun. Yang pertama, peserta didik bersikap sombong dan memilih-milih teman di sekolah. Kedua, pertengkaran antar warga. 3. Tawuran antar pelajar atau warga. 4. Merendahkan atau mengejek agama lain sehingga terjadi perselisihan. Dan yang kelima, konflik antar suku. Bisa dipahami ya? Ternyata itu ya contoh sikap yang tidak rukun, yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ibu saja sedih bacanya. Nah, jadi ibu harapkan anak ibu semua tolong ya, hindari perilaku-perilaku yang demikian. Itu tidak bagus. Ya, perilakunya jelek, tercela. Maka jadilah anak Indonesia yang selalu berperilaku terpuji. Oke? Janji ya. Janji ya. Insya Allah. Nah, terakhir, bagi orang yang suka melakukan perbuatan yang tercela tadi, seperti tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan kerukunan, akan ada akibat buruknya. Apa saja itu? Ayo kita saksikan. Anak ibu akan jelaskan tentang akibat yang ditimbulkan bila tidak adanya persatuan dan kesatuan. Pertama, di lingkungan keluarga. Akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya pertengkaran dalam keluarga, kurangnya kerukunan di dalam keluarga, serta kurangnya keakraban di dalam keluarga. Yang kedua, akibat yang terjadi bila di lingkungan sekolah.
yaitu timbulnya rasa sombong dan tidak peduli dengan sesama teman, membeda-bedakan teman, mengolok-olok teman, dan sering terjadinya tawuran. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Akibat yang ditimbulkan adalah tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat, serta tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Dan yang keempat, di lingkungan berbangsa dan bernegara. Akibat yang akan timbul adalah hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat, kemudian menimbulkan perpecahan bangsa, serta melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Bisa dipahami ya? Aduh, ternyata bisa menimbulkan pertengkaran, bisa menimbulkan perpecahan, ya. Itu dua hal yang membuat kita tidak bisa bersatu. Harus dihindari ya perbuatan seperti itu, ya. Bagaimanapun perbedaan yang ada di sekitar kita, mungkin beda agama, beda adat, beda jenis kelamin, beda suku, beda mata pencaharian orang tua, anak ibu satu sama lain harus bersatu, ya, harus silaturahmi, harus. Nah, karena itu juga selain untuk mempererat persatuan, menguatkan bangsa, juga silaturahmi tadi bisa memperpanjang umur dan juga memudahkan rezeki datang kepada kita. Nah, terakhir kita masuk kepada yang ditunggu-tunggu, yaitu apa yo? Iya, kuis. Nah, sudah nggak sabar kan? Lanjut ke TKP. Dah, Ibu sudah kasih kuis. Silakan anak Ibu jawab di bukunya masing-masing, di buku tulisnya masing-masing. Jawab yang benar ya, supaya nilainya 100. Jawabannya harus lengkap-lengkap. Oke, anak Ibu semua, demikian saja pertemuan kita kali ini dengan Ibu Hen, ya. Dalam program apa tadi? Mencerdaskan anak Indonesia. Dan tetap jaga kesehatan, ya. Rajin cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.